Kita ke kabar lain pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara soal rencana aksi demonstrasi besar-besaran berkenaan dengan dugaan penistaan agama. Ya, Presiden mempersilahkan demonstrasi yang merupakan hak demokratis setiap warga negara, namun jangan sampai bertindak anarkis dan merusak fasilitas umum. Demonstrasi ini adalah hak demokratis setiap warga. Silahkan, boleh saja mau demonstrasi. Tapi yang penting jangan memaksakan kehendak atau yang merusak, yang anarkis. Dan pemerintah terus akan menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi tetap mengutamakan ketertiban umum. Ini tetap mengutamakan ketertiban umum. Saya sudah memerintahkan kepada aparat untuk bersiaga dan menjaga dan melakukan tugasnya dengan profesional. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio akan mengerahkan pasukan untuk membantu Polri mengamankan unjuk rasa pada 4 November mendatang. TNI akan melawan gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa. Bantuan pengamanan kepada Polri saat unjuk rasa 4 November mendatang dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio usai menghadiri deklarasi damai di Markas Grup 1 Kopassus Serang, Banten. Panglima menegaskan segala kekuatan TNI akan dikerahkan untuk menjaga stabilitas nasional. TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang berupaya mengadu domba, provokasi, dan politisasi isu SARA. Panglima memastikan pasukan TNI akan dikerahkan untuk membantu Polri mengamankan unjuk rasa pada 4 November agar unjuk rasa tidak berlangsung anarkis. Juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menjaga kebinekaan. Dan itu juga diamanatkan oleh Presiden pada saat ulang tahun TNI ke-75 Oktober di Serang, di tempat daerah ini. Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Ya. Siapapun yang bersalah, serahkan kepada aparat hukum, Kepolisian Republik Indonesia. Tunggu hasilnya, ya. Jangan semau-maunya sendiri, apapun dia, karena ada proses hukum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta unjuk rasa 4 November mendatang tidak berlangsung dengan anarkis. Polri akan mengamankan unjuk rasa asalkan berjalan dengan tertib dan damai. Upaya pengamanan disiapkan Polri untuk menghadapi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah ormas Islam pada 4 November mendatang. Kapolri mengingatkan unjuk rasa merupakan wadah menyampaikan pendapat, bukan pemaksaan kehendak. Warga juga diminta agar tidak terprovokasi isu-isu tertentu yang dapat memperkeruh situasi. Polri berjanji melindungi unjuk rasa yang dilakukan sesuai dengan aturan. Namun Polri memiliki prosedur penindakan apabila unjuk rasa berlangsung anarkis, mengganggu ketertiban umum, dan membahayakan keselamatan orang lain. Sebelumnya sejumlah ormas Islam berencana berunjuk rasa pada 4 November mendatang menuntut Polri mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tentu sesuai undang-undang kita memberi ruang untuk itu. Kita ada koordinasi baik kepada teman-teman yang akan berunjuk rasa, saudara-saudara kita persilakan, tapi tolong melaksanakan dengan tertib. Dan kemudian jangan sampai anarkis. Kemudian juga jangan juga mudah terprovokasi. Ini di media sosial kita lihat ada banyak hal-hal yang provokatif, bahkan ada yang mengajak untuk melakukan kekerasan lain-lain. Tolong masyarakat, kemudian yang akan melakukan unjuk rasa juga tolong betul-betul tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Ikuti aturan-aturan hukum, aturan-aturan main dalam menyampaikan pendapat umum. Sudah ada undang-undangnya nomor 9 tahun 98, bahwa itu ada jam-jamnya juga, tempatnya untuk kita siapkan juga nanti. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta unjuk rasa 4 November mendatang mengedepankan ketertiban dan menghindari tindakan anarkis. Surya Paloh mengingatkan pelaksanaan unjuk rasa yang berdekatan dengan pilkada jangan sampai merusak persatuan nasional.
rasa juga hal yang sah. Tidak ada aturan-aturan permainan di sana, ya kan? Ada izin yang harus diperoleh, ada kesadaran untuk menjaga ketertiban, keamanan yang harus terjaga, menghindarkan sikap prinsip-prinsip anarkisme. Ini kan tanggung jawab sosial kita bersama. Pilkada ini adalah bahagian daripada suatu kesempatan yang diberikan oleh konstitusi kita kepada anak-anak bangsa ini, setiap warga negara yang bisa mempergunakan hak pilihnya dan hak dipilihnya dia, hak politik mereka. Kita berkompetisi untuk merebutkan jabatan, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota beserta dengan wakil-wakilnya. Tetapi di atas masalah keberadaan kelangsungan atau berlangsungnya suasana kompetisi dalam pilkada, bahkan pilpres sekalipun, jauh yang lebih penting adalah tetap menjaga semangat dan nilai persatuan. Untuk apa ada pilkada? Bangsa harus tercerai-berai. Untuk apa ada pilkada? Ya, lebih banyak. Kita mau agar sistem demokrasi kita ini memberikan azas manfaat, dan kita berproses ke arah ke depan yang lebih baik, pikiran-pikiran yang lebih genuine. 3 pasangan calon Pilkada DKI Jakarta meminta unjuk rasa 4 November mendatang berlangsung dengan tertib dan tidak berakhir ricuh. Pengunjuk rasa juga diminta tidak merusak fasilitas umum agar aktivitas warga tidak terganggu. Rencana unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada 4 November mendatang mendapat tanggapan dari 3 pasangan calon Pilkada DKI Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat berharap unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Saya cuma pesen gitu ya, kalau seperti itu monggo silakan saja, tapi ingat yang tertib, jangan rusak taman-taman kota, ya, jangan buang sampah sembarangan, ya, dan ciptakan ini ibu kota negara loh, mari kita jagalah keamanan dan ketertiban itu. Pernyataan yang sama juga dikatakan calon Wakil Gubernur Silviana Murni. Menurutnya, unjuk rasa sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak memicu kerusuhan. Kalau saya sih bilang kemarin kita udah berkomitmen ya, bahwa semua kampanye ini insya Allah berdemokrasi ini secara damai. Itu aja Ibu. Demonstrasi yang 4 November nanti, Ibu setuju atau enggak? Saya prinsip buat saya bagaimana kita tetap damai, dalam gerakan apapun kita damai. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno berharap pengunjuk rasa tetap menjaga kebersihan dan tidak mengganggu fasilitas umum sehingga tidak mengganggu warga Jakarta. Dan buat kita memberikan ekspresi untuk demi persatuan kita, persatuan dan kesatuan diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang penting jangan anarki, jangan membuat kacau, jangan membuat macet. Nah itu yang nanti kita harapkan tanggal 4 November bisa dipastikan keadaannya sangat kondusif dan sejuk. Unjuk rasa 4 November yang dilakukan ormas Islam bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya masa ormas Islam juga berunjuk rasa mendesak polisi mengusut dugaan penistaan agama terkait beredarnya video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tentang ayat Al-Quran. Tim Liputan Metro TV. Selamat malam pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membacakan deklarasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Panglima, Presiden memerintahkan agar TNI menjaga kebinekaan dan tidak ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Deklarasi Panglima TNI dibacakan di hadapan ribuan prajurit TNI dan warga Serang, Banten hari ini. Panglima hadir dalam acara konser kerjasama TNI dan penggemar Iwan Fals, POI, atau Orang Indonesia. Dalam kesempatan ini, Panglima mengajak seluruh prajurit TNI baik darat, laut, dan udara untuk menjadi garda terdepan menghadapi pihak-pihak yang ingin memecah persatuan bangsa. yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama
dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden juga memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan tunggal ika. Karena hanya itu Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Panglima tertinggi TNI juga menekankan bahwa TNI harus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebinekaan tunggal ika. Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi sara. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku, prajurit TNI dimanapun bertugas, tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Para panglima dan komandan, kutitipkan prajuritmu. Mereka adalah anak-anakku. Pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing, melindungi, dan memberi mujizat setiap langkah pengabdian terbaik kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Selamat bertugas, selamat berjuang. Demikianlah